Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 5, halaman 127, soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 15. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Jarak dua buah kota pada peta adalah 4,5 cm. Peta tersebut memiliki skala 1:2 juta. Jarak dua kota tersebut yang sebenarnya adalah A 4,5 km, B 9 km, C 45 km, D 90 km. Langsung saja seperti ini cara mengerjakannya. Nomor 7 kita tulis dahulu. Di sini 4,5 cm ini adalah jarak pada peta. Jarak pada peta kita singkat dengan JP. JP sama dengan 4,5 cm. Kemudian peta tersebut memiliki skala. Skala kita tulis ya. Skala sama dengan ini. 1:2 juta. Bacanya banding ya. Tandanya tanda bagi tetapi bacanya banding. 1:2 juta. Tulis 1:2 juta. Nah, untuk selanjutnya 1:2 juta ini kita rubah bentuk menjadi bentuk pecahan. Tanda banding di sini atau bagi di sini kita rubah menjadi per. Seperti ini menulisnya. 1/2 juta. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kita singkat dengan JS. Rumus JS sama dengan JP dibagi skala. JP dibagi skala. Nah, kita masukkan angkanya. JP-nya berapa? 4,5 cm. Kita tulis ya. 4,5 cm. Boleh tulisnya 4,5 saja. Kemudian dibagi. Skalanya kita gunakan yang bentuk pecahan ini. 1/2 juta. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya /adalah sama dengan 4,5-nya kita tulis. Nah, di sini tanda baginya boleh dirubah menjadi tanda kali. Syaratnya 1/2 juta dibalik menjadi 2 juta per 1. Gini. Nah, kayak gini. 2 juta per 1. Oke. Selanjutnya, ini tinggal kita kali. 4,5 kali 2 juta. Terus nanti per 1. Per 1 itu artinya dibagi 1. Nah, agar memudahkan menghitung 4,5 kali 2 juta itu berapa? Nah, 4,5-nya boleh kita rubah jadi pecahan juga ya. 4,5 itu adalah 45/10 dikali 2 juta per 1. Nah, gini. Set. Kemudian ini ada 0, di sini juga ada 0, boleh dicoret. Mencoret 0-nya harus adil ya. Kalau di bawah dicoret 1, atas juga bolehnya dicoret 1 aja. Tersisa 45/1. 45/1 itu ya 45 ya. Dikali 2 diikuti 0-nya 5/1 juga. Karena ini per 1 juga kita abaikan. Sehingga ini ngitungnya tinggal 45 kali 2 diikuti 0-nya 5. 45 kali 2 berapa? 45 kali 2 adalah 90. Kemudian diikuti 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kasih titik. Titiknya 3 dari belakang. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Jadi dibaca 9 juta. Satuannya apa? Ikut satuan JP. Karena satuannya JP adalah cm, maka JS-nya juga cm. Nah, kemudian dari sini baru dirubah ya. Dari 9 juta cm ini kita rubah menjadi kilometer. Kalau dari cm dirubah menjadi kilometer, itu langsung saja coret nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tersisalah angka 90 saja. Tulis 90, satuannya kilometer. Nah, jadi jarak sebenarnya dua kota tersebut adalah 90 km. Kalau kita lihat di ABCD-nya yang mana? Ini ya, yang D. Kita pilih yang D. Oke. Sip, kayak gitu ya Dek ya, mengerjakan soal nomor 7. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Kita baca dulu. Nomor 8. Sebuah peta dengan skala setiap 1 cm pada peta mewakili 5 km sebenarnya.
Jarak kota A ke kota B pada peta 8 cm. Jarak kota A ke kota B sebenarnya adalah titik-titik kilometer. A 4,5 km, B 40 km, C 9 km, D 90 km. Oke, kita kerjakan ya. Nomor 8 seperti ini caranya. Di sini yang diketahui adalah skalanya itu setiap 1 cm mewakili 5 km sebenarnya. Nah, ini boleh ditulis seperti ini, Dek. Skala sama dengan 1 cm banding. Nah, di sini 5 km. Kemudian ini satuannya kita samakan menjadi cm semua. Sehingga yang 1 cm ini sudah kita tulis ulang aja. Nah, yang ini harus dirubah. 5 km kita jadikan ke cm. Ini huruf CM ya. Nanti nggak jelas. Oke, 5 km kalau dijadikan ke cm itu gampang aja. Tinggal kita tambahin 0 sebanyak 5. Jadi angka 5-nya ditulis, terus dikasih 0 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3 titik. Nah, jadi bacanya 500.000. 500.000 apa? Sentimeter. Berikutnya, di sini ada sentimeter, di sini juga sentimeter. Itu boleh dicoret aja sentimeternya menjadi 1 banding 500.000 saja. Inilah skalanya. Oke, nah sekarang skalanya sudah. Berikutnya yang diketahui lagi ini, jarak kota A ke kota B pada peta 8 cm. Ini berarti apa? Jarak pada peta. Jarak pada peta disingkat dengan JP. JP sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya yaitu JS. Oke, seperti nomor 7 tadi, rumus mencari jarak sebenarnya atau JS. JS sama dengan JP dibagi skala. Sama dengan JP-nya adalah 8 cm ya. Kita tulis 8 saja dibagi. Nah, skalanya 1 banding 500.000 kan. Tetapi kita menulisnya kayak tadi ya, dia dijadikan pecahan 1 per 500.000. Nah, sama dengan sekarang menghitung 8 dibagi 1 per 500.000 itu caranya 8 ditulis, tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali, syaratnya 1 per 500.000 nya dibalik menjadi 500.000 per 1. Seperti ini. Nah, sekarang bisa kita kalikan 8 dikali 500.000 nanti per 1. Kalau per 1 itu kan nanti tidak merubah hasilnya. Jadi kita abaikan saja. Yang kita kalikan 8 kali 500.000 saja. Cara mudah menghitungnya ini 8 kali 5 aja, Dek. 8 kali 5 adalah 40. Kemudian diikuti nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total nolnya ada 6. Nah, terus kasih titik ya, 3 dari belakang. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Jadi dibaca 4 juta. Satuannya apa? Satuan jarak sebenarnya mengikuti satuan jarak pada peta. Berarti sentimeter juga. Oke, satu kali lagi dari 4 juta cm ini kita rubah menjadi kilometer. Kalau mau merubah dari centimeter ke kilometer, coret nolnya sebanyak 5. Nah, gini, yang tersisa berapa? 40 saja. Jadi jawabannya ini 40 km. Itulah jarak sebenarnya. Coba kita lihat di pilihannya, 40 km itu adanya yang B. Berarti kita pilih B ya, nomor 8 B. Yes. Oke, seperti ini cara mengerjakan soal nomor 8 ya. Diikuti langkah-langkahnya Kak Sari. Nanti kalau ada yang belum dimengerti, bisa diulang sekali lagi, didengarkan penjelasannya Kak Sari ya. Nanti kalau kalian tetap nggak ngerti atau ada soal-soal yang mirip kayak gini, boleh konsultasi sama Kak Sari ya. Nah, cara konsultasinya gimana? Untuk kalian yang sudah punya WA, boleh chattingan langsung sama Kak Sari di 081 456 10 9870.
Kalau yang belum punya, boleh minta tolong ke orang tua atau kakaknya yang ada di rumah ya, ke nomornya Kak Sari di sini. Nanti Kak Sari bantu arahkan bagaimana cara untuk bisa konsultasi PR-nya. Oke? Dah. Sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 9. Nomor 9, ini dia. Sebuah pohon memiliki tinggi 20 meter. Apabila digambar dengan skala 1:100, tinggi pohon pada gambar adalah A 2 cm, B 20 cm, C 2000 cm, D 20.000 cm. Oke, kita kerjakan ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui ini tinggi 20 meter ini adalah tinggi pohon sebenarnya. Kalau gitu kita tulis nomor 9. Tinggi pohon sebenarnya atau biasanya diwakilkan dengan jarak sebenarnya. Pokoknya kalau ada yang sebenarnya gitu ya, kita gunakan JS. Jarak sebenarnya itu artinya jarak pohon dari mulai akar sampai ke yang tertinggi ya. Jadi dari sini sampai ke sini. Nah, ini kan juga jarak ya. Jadi jarak dari paling bawah sampai atas ini adalah jarak sebenarnya atau tinggi pohon sebenarnya. Jadi boleh tinggi pohon sebenarnya itu kita tulis sebagai JS. Oke, jarak sebenarnya adalah 20 meter. Kita tulis 20 meter. Yang diketahui lagi skala. Skalanya 1:100. Kita tulis skala sama dengan 1:100. Oke, agar memudahkan skala ini kita rubah sekalian ya ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/100. Nah, sekarang yang diminta adalah tinggi pohon pada gambar. Kalau tinggi pohon pada gambar itu berarti yang ditanya adalah JP atau biasa kita singkat dengan jarak pada peta. Jadi di sini Kak Sari mengajarkannya selalu menggunakan JS, jarak sebenarnya, skala, dan JP, jarak pada peta, agar kalian tidak bingung ya. Jadi rumusnya hanya satu macam aja. Nah, untuk mencari JP, rumusnya adalah JS dikali dengan skala. Oke, nah sama dengan JS-nya berapa? JS-nya adalah 20 meter. Kita tulis 20 saja. Dikali skala. Skalanya kita gunakan yang bentuk pecahan ya, 1/100. Seperti ini. Kemudian sama dengan, nah untuk mengerjakan 20 dikali 1/100, ini caranya gini. 20 dikali 1 aja. 20 dikali 1 kan tetap 20. Terus dibagi 100. Nah agar mudah boleh coret 0 deh. Ini ada 01 dicoret dengan 01 juga. Sehingga ini menjadi 2 kali 1. 2 kali 1 itu ya 2. Terus per 10. Nah, 2/10 itu berapa? Biarin aja 2/10, tapi satuannya sekarang. Karena di sini satuannya meter, kita juga ikut di sini satuannya meter. Oke, jadi jarak pada peta atau tinggi pohon pada peta adalah 2/10 meter. Nah, di ABCD kita dikasih pilihannya semuanya dalam satuan sentimeter. Berarti ini harus dirubah menjadi sentimeter. Caranya 2/10 kalau mau dirubah ke sentimeter, awalnya meter ya, ini kita kalikan aja dengan 100. Ini nanti satuannya sudah sentimeter. Nah, cara mengalikannya kayak tadi, coret-coret 0 ya. Tersisa 2/1 ya 2, terus dikali 10, 20. Nih, jadi jawabannya 20 cm. Itulah tinggi pohon pada peta. 20 cm. Kalau di ABCD-nya yang mana? Yang B ya. 20 cm itu yang B. Oke, seperti ini. Ini ada yang mengerjakannya kayak gini. Jawabannya betul 20 cm. Ada juga yang mengerjakannya cara lain. Cara lainnya gimana? Ini deh. Jadi jarak sebenarnya yang sama dengan 20 meter ini langsung dirubah menjadi cm. Nah, 20 meter agar menjadi cm itu dikali 100. Ya, 20 dikali 100. Nah, 20 dikali 100 berapa? Ini 2 kali 1 kan 2. Terus ada nolnya 1, 2, 3. Berarti 2 diikuti nolnya 3. Atau dibaca 2000. 2000 apa? 2000 cm.
Nah, kemudian dari JS yang 2000 cm dan skala yang di sini baru dihitung lagi JP-nya. Kita coba ya hitung menggunakan cara yang kedua ya. Sini Kak Sari bantu tulis lagi. JS-nya sama dengan 20 meter. Langsung ya sama dengan 2000 cm. Kemudian skalanya sama dengan 1:100 dirubah menjadi 1/100. Sehingga mencari JP rumusnya sama ya. JP sama dengan JS kali skala. Kita masukkan sama dengan JS-nya yang ini 2000 cm, kita tulis 2000 saja, dikali skalanya 1/100. Oke, cara menghitungnya langsung coret-coret 0. Di sini ada 02, kita coret dengan 02. Tersisa 20 kali 1/1. 1/1 kan 1 ya, berarti tinggal 20 kali 1. 20 kali 1 ya 20. Satuannya ngikutin satuan JS ini, yaitu cm. Tuh, jawabannya sama ya, 20 cm juga, seperti jawaban yang kita hitung tadi. Kalian mau pakai metode yang mana? Terserah ya, yang penting jawabannya harus betul. Kak Sari sarankan pakai yang bawah ini aja, lebih simple. Ya, jadi jarak sebenarnya itu yang masih dalam satuan meter, dirubah dulu ke cm. Selebihnya gunakan rumus yang sama. Gitu deh. Oke, mudah-mudahan paham. Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, jarak kota A ke kota B adalah 36 km. Skala peta 1:400.000. Jarak kota A ke B pada peta adalah A 9 cm, B 18 cm, C 90 cm, D 180 cm. Oke, kita tulis yang diketahui dulu untuk nomor 10. Di sini 36 km adalah jarak kota A ke kota B. Berarti jarak sesungguhnya ya, atau kita tulis dengan JS. JS-nya 36 km. Nah, 36 km ini langsung kita rubah ke cm. Kalau kilometer dirubah ke cm itu langsung ditambah 0,5 aja. Jadi 36 tetap diikuti 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya cm. Yang diketahui lagi skalanya 1:400.000. Tulis skala sama dengan 1:400.000. Ini kita rubah menjadi bentuk pecahan ya, sama dengan 1/400.000. Oke, dari dua data ini kita bisa menghitung jarak kota A ke kota B pada peta atau disingkat dengan JP. JP. Rumus JP adalah JP sama dengan JS dikali skala. Sambil dihafalin ya, JP itu sama dengan JS kali skala. Kita masukkan sama dengan JS-nya yang ini 36 terus ada 0-nya 5. 36 0-nya 5. Dikali skalanya yang di sini 1/400.000. Oke, cara menghitungnya yang mudah, coret-coret 0. Ini 0-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini juga kita coret 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tersisa 36 kali 1/4. 36 kali 1 dulu. 36 kali 1 adalah 36. 36/4. Per 4 itu artinya bagi 4. Ini berarti nulisnya gini, 36/4. Nah, berapa 36/4? 36/4 adalah 36 dibagi 4, yaitu 9. Satuannya, ikut satuannya JS. Karena kita pakai yang cm, berarti ini juga cm. Selesai. Jadi, jarak peta kedua kota tersebut ya, kota A dan kota B adalah 9 cm. Kalau di pilihan gandanya yang A. Oke, kita pilih yang A. Alhamdulillah. Seperti ini mengerjakan soal nomor 10. Simple ya. Nah, lanjut ke soal nomor 11. Pada gambar, tinggi sebuah pohon 4,5 cm.
tinggi pohon sebenarnya 9 meter. Skala gambar tersebut adalah A 1:200, B 1:500, C 1:2000, D 1:5000. Oke, kita kerjakan. Nomor 11, kita tulis dulu yang diketahui. Ini, pada gambar tinggi sebuah pohon 4,5 cm itu JP atau JS. JP ya, jarak pada peta atau tinggi pohon pada peta. Ini ditandai dengan satuannya cm. Kita tulis JP sama dengan 4,5 cm. Kemudian tinggi pohon sebenarnya, karena ada kata sebenarnya berarti ini JS ya, jarak sebenarnya 9 meter. Kita tulis JS sama dengan 9 meter. Yang ditanya adalah skala gambar, berarti yang ditanya skala. Oke. Nah, skala rumusnya adalah JP dibagi dengan JS. Dihafalkan ya. Skala sama dengan JP bagi JS. Kita masukkan. JP-nya adalah 4,5 cm. Diikutkan satuannya. Dibagi JS-nya adalah 9 meter. Nah, di sini karena satuannya belum sama, harus kita samakan dulu ya, menjadi cm semua. Karena ini sudah cm, berarti boleh ditulis ulang 4,5 cm. Nah, dibagi yang ini 9 meter ini kita rubah menjadi cm. 9 meter kalau dirubah menjadi cm itu dikali 100 aja. Kenapa? Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga kalau kita punya 9 meter ya 9 kali 100 berapa? 900. Satuannya cm. Jadi 9 meter ini adalah 900 cm. Letakkan di sini 900 cm. Nah, sekarang karena cm sudah sama dengan cm, boleh dicoret. Tersisa 4,5 bagi 900. Nih, sama dengan 4,5 bagi 900. Untuk selanjutnya nanti baginya ini dibaca dengan kata banding. Ya, jadi memang skala itu kan sama dengan jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Nanti membacanya juga banding hasil akhirnya. Nah, apakah ini sudah hasil akhir? Belum ya. Ini bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya antara 4,5 dengan 9. Nah, ini Kak Sari ngambilnya 9 aja ya, nggak 900 dulu. Ini bisa sama-sama kita bagi dengan 4,5. 4,5 bagi 4,5 adalah 1 banding 9 dibagi 4,5 adalah 2. Karena 2 kali 4,5 itu 9. Terus nolnya ikut. Nah, gini. Jadi udah ketemu skalanya adalah 1:200. Gini, Dek. Ya. Nah, kalian bingung enggak untuk menyederhanakan 4,5 banding 900 ini? Boleh dengan cara lain. Yang pasti nanti jawabannya harus sama ya, yaitu 1:200. Kita lihat dulu di ABCD 1:200 itu yang mana? Yang A. Kita pilih ya, A. Nah, di sini Kak Sari tambahkan untuk cara menghitung menyederhanakan 4,5 banding 900 bagi yang agak kesulitan. Caranya kayak gini, Dek. Nih ya, 4,5 banding 900 kalau mau disederhanakan, ini boleh kedua-duanya sama-sama kita kali 10. Kenapa dikali 10? Agar komanya hilang. Jadi 4,5 kalau dikali 10 itu menjadi 45. Nggak pakai koma lagi. Dibanding, nah 900 dikali 10 itu menjadi 9.000. Oke, kalau sudah gini, udah nggak ada koma, seharusnya kita udah nggak bingung. Nah, sekarang bacanya 45 banding 9.000 kan? Yang kita sederhanakan ini, 45 sama 90 aja. 45 sama 90 itu sama-sama bisa dibagi 45 ya. 45 bagi 45 1 banding 90 bagi 45 2. Tuh, ada nolnya 2. Tuh, hasilnya sama ya, 1:200 juga. Gimana? Terserah kalian ya, Dek ya, cara menyederhanakannya kayak gimana. Yang penting jawabannya harus sama. Matematika itu di situ. Boleh cara berhitungnya berbeda-beda. Yang penting hasilnya harus sama. Ya. Oke.
Oke, ini untuk menjawab soal nomor 11 tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12, sebuah taman berbentuk persegi dengan ukuran sisi 16 meter. Apabila digambar dengan skala 1:400, keliling taman pada gambar adalah A 4 cm, B 6 cm, C 16 cm, D 64 cm. Nah, cara mengerjakan soal nomor 12 ini, di sini kan diketahuinya taman yang berbentuk persegi tadi ukuran sisinya 16 meter. Kira-kira 16 meter ini ukuran sebenarnya atau pada peta? Tentu saja ukuran sebenarnya, terlihat dari satuannya yaitu meter. Ya, jadi yang diketahui nomor 12 kita tulis jarak sebenarnya adalah 16 meter. Kemudian skalanya 1:400 ditulis juga. Nah, 1:400 ini langsung kita rubah menjadi bentuk pecahan 1/400. Yang di sini juga boleh kita rubah langsung ke dalam bentuk satuan cm ya. 16 meter kalau dijadikan ke cm itu tinggal dikali 100. 16 dikali 100 adalah 1600. Satuannya cm. Nah, dua data ini yang kita gunakan ya. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung sudah ada JS, sudah ada skala. Berarti jarak pada peta sekarang yang kita hitung. JP rumusnya adalah JS dikali skala. Sama dengan JS-nya kita gunakan 1600 cm. Kita tulis 1600 aja. Dikali skalanya kita gunakan yang 1/400. Agar mudah, coret-coret 0 aja ya. Di sini ada 02, coret dengan 02. Sehingga hasilnya 16 kali 1 ya 16, terus per 4. 16 per 4 itu artinya 16 bagi 4. 16 bagi 4 adalah 4. Satuannya ikut satuan yang di sini, cm. Nah, jadi jarak pada peta 4 cm. 4 cm ini apa? 4 cm ini adalah panjang sisi persegi pada gambar. Jadi ini perseginya. Kan tamannya tadi berbentuk persegi. Nah, panjang sisinya adalah 4 cm. Kalau persegi, panjang sisinya di sini 4 cm, maka sisi yang bawah juga 4 cm. Yang kanan juga 4 cm, yang kiri juga 4 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya keliling taman pada gambar. Berarti kita hitung kelilingnya. Menghitung keliling persegi, rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi ya, tambah sisi. Atau boleh diringkas, sisinya sebanyak berapa ini? 4. Berarti 4 kali sisi. Nah, sama dengan 4 kali sisinya berapa cm? 4 cm. Kita tulis gini. Hasilnya berapa? 4 kali 4 yaitu 16. Satuannya cm. Ini dia jawabannya. Jadi keliling taman tersebut pada gambar adalah 16 cm. Kita lihat di ABCD-nya. 16 cm itu yang C. Kita pilih ya, C. Dah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Nomor 13, perhatikan gambar sebuah taman berikut. Ini dia gambar tamannya. Diketahui skala gambar adalah 1:300. Luas taman sebenarnya adalah berapa meter persegi? A 48, B 144, C 432, atau yang D 600. Oke, kalau kita perhatikan tamannya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 12 cm dan ukuran lebarnya 4 cm. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Untuk mengerjakan soal nomor 13, ini langkah pertama, karena yang ditanya adalah luas taman sebenarnya, berarti kita harus mencari dahulu luas taman pada gambar. Karena dia berbentuk persegi panjang, maka luasnya, rumusnya adalah panjang kali lebar. Kita tulis ya. Nomor 13, luas pada gambar. Luas taman pada gambar maksudnya.
Nah, Kak Sari singkat luas pada gambar aja, yaitu panjang kali lebar. P kali L sama dengan panjangnya 12 cm dikali lebarnya 4 cm. 12 dikali 4 adalah 48. Satuannya cm persegi. Oke, ini luas pada gambar. Berikutnya yang harus kita catat lagi adalah skala gambar. Nah, tapi ini skalanya adalah skala biasa. Padahal kita mau menghitung tentang luas. Berarti skala yang biasa ini kita jadikan skala luas. Caranya gini, skala luas sama dengan skala kali skala. Seperti ini ya dek ya. Nah kita masukkan sama dengan skalanya kan 1:300. Tetapi menuliskannya dalam bentuk pecahan aja ya, 1/300. Dikali skala lagi, ya 1/300 lagi. Hasilnya sama dengan, kalau perkalian pecahan ini atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 adalah 1 per 300 kali 300 adalah 3 kali 3 9, diikuti nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi skala luasnya yang ini 1:90.000 atau 1/90.000. Nah dari dua data ini ya kita siap untuk menghitung luas taman tersebut sebenarnya atau luas sebenarnya taman tersebut. Itu kan yang ditanyakan nih, luas taman sebenarnya. Nanti satuannya mintanya meter persegi, nggak masalah, nanti kita rubah ke meter persegi. Langsung menggunakan catatan kita ini, siap ya, kita hitung luas sebenarnya. Oke, rumusnya adalah luas pada gambar, Kak Sari tulis luas gambar saja ya, dibagi dengan skala luas. Oke, nah luas pada gambar yang mana dek? Yang ini 48 cm persegi. Skala luas yang mana? Ini 1/90.000. Kita masukkan angkanya ya, sama dengan 48 saja dibagi 1/90.000. Satuannya nanti ikut satuan yang di sini, cm persegi. Terakhir nanti kita rubah ke meter persegi. Oke, ini kita hitung dulu sama dengan cara menghitungnya mudah. 48-nya ditulis, tanda baginya kita rubah menjadi kali. Syaratnya 1/90.000 dibalik menjadi 90.000 per 1. Nah, karena per 1 ini tidak merubah apapun, jadi yang kita hitung hanya 48 kali 90.000 aja. Ya, sama dengan berapa? Nah, cara mudahnya 48 kali 90.000 itu yang kita hitung 48 kali 9 aja, Dek. Di sini ya, sebelah sini 48 kali 9. 8 kali 9 72. Nyimpen 7 ya. 4 kali 9 36. 36 tambah 7 itu 43. Jadi 48 kali 9 itu 432. Karena ini tadi dikalinya adalah 90.000, berarti ada 0 4-nya. 1 2 3 4. Nah, satuannya ikut satuan yang di sini. Cm persegi. Tulis cm persegi. Ini sudah jawaban. Tetapi pada soal kita diminta untuk merubah dari cm persegi ke meter persegi. Mudah saja, kalau dari cm persegi dirubah menjadi meter persegi, kita tinggal buang nolnya sebanyak 4. Nah, gini. Sehingga jawabannya hanya 432. Ini dia. Jadi, luas taman sebenarnya adalah 432 meter persegi. Coba kita pilih di ABCD-nya. Ada yang C. Sip. Kita ambil ya jawaban itu. C. Yes. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 14.
Nomor 14, keliling sebuah kebun yang berbentuk persegi panjang pada sebuah gambar adalah 12 cm. Skala gambar 1:4000. Keliling kebun tersebut adalah titik-titik meter. A 120, B 240, C 480, D 960. Oke, cara mengerjakan soal nomor 14 seperti ini. Oke, nomor 14 kita catat dulu yang diketahuinya. Di sini keliling pada gambar adalah 12 cm. Jadi bacanya kayak gitu ya, Dek ya. Nih keliling langsung pada gambar adalah 12 cm. Keliling pada gambar itu kita misalkan sebagai keliling pada peta atau boleh disingkat jarak pada peta. Pokoknya pada gambar itu sama dengan pada peta. Dan kalau yang pada peta kita selalu pakai JP. JP-nya sama dengan 12 cm. Kemudian yang diketahui lagi skalanya 1:4000. Kita tulis skala sama dengan 1:4000. Nah 1:4000 kita rubah menjadi bentuk pecahan ya, 1/4000. Dari dua data ini kita mau menghitung keliling kebun tersebut. Ini maksudnya adalah keliling kebun yang sebenarnya ya, berapa meter. Karena keliling kebun sebenarnya berarti kita singkat dengan JS atau jarak sebenarnya. Rumus untuk menghitung JS adalah JS sama dengan JP dibagi skala. Oke, sama dengan JP-nya kita tulis yang 12 cm, boleh ditulis 12 saja, dibagi skalanya yang ini, 1/4000. Nah, cara menghitungnya dirubah ya, sama dengan 12-nya tetap, tanda baginya dirubah menjadi kali, syaratnya 1/4000 dibalik menjadi 4000/1. Nah, sama dengan, ini tinggal kita kalikan saja, 12 kali 4000, nanti hasilnya berapa? Per 1. Per 1 itu dibagi 1 kan? Kalau dibagi 1 kita abaikan saja. Berarti tinggal 12 dikali 4000. Cara mudahnya yang kita hitung 12 kali 4 saja. Terus nanti diikuti nolnya 3. 12 kali 4 adalah 48. Ada nolnya 3. Nah, satuannya di sini ikut satuannya JP, yaitu cm. Oke, sebenarnya ini sudah jawaban ya. Jadi, keliling sebenarnya ya adalah 48.000 cm. Kan yang ditanya tadi keliling ya, masih ingat ya? Nih, keliling kebun sebenarnya adalah 48.000 cm, tetapi diminta dirubah dalam bentuk meter atau dalam satuan meter. Dari cm kalau dirubah ke meter gampang aja, tinggal coret nolnya 2. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 480 meter. Ini dia. Adakah di ABCD? Ada, yaitu yang C. Kita pilih C jawabannya, nomor 14. Oke, lanjut ya ke soal nomor 15. Ini adalah soal terakhir kita. Yeay. Nomor 15. Luas sebuah lapangan berbentuk persegi adalah 225 meter persegi. Lapangan tersebut digambar dengan skala 1:5000. Luas lapangan adalah titik-titik cm persegi. Berarti ini yang diketahui luas sebenarnya ya, 225 meter persegi dan skalanya ini masih skala biasa. Karena yang dicari luas lapangan satuannya cm persegi, berarti ini adalah luas pada gambar atau luas pada peta. Kita catat dulu ya yang diketahui nomor 15 seperti ini. Oke, 15. Nah, luas sebenarnya atau kita singkat dengan jarak sebenarnya atau JS. JS-nya 225 meter persegi. Tulis. Oke, nah kemudian yang diketahui lagi skala. Ini masih skala biasa ya, belum skala luas. Skalanya 1:5000. Kalau gitu, kalau kita harus menghitung untuk luasnya, berarti skala biasa ini kita rubah menjadi skala luas. Skala luas rumusnya adalah skala kali skala. Sama dengan tadi kan 1:5000. 1:5000 itu kita tulis 1/5000 dikali lagi 1/5000.
sama dengan, nah 1 kali 1 adalah 1 per 5 kali 5 adalah 25, diikuti nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nolnya 6. Atau dibaca 1 per 25 juta. Inilah skala luas. Nah, sekarang kita mau menghitung luas lapangan pada gambar kan, atau JP ya. Gini, JP sama dengan, nah ini yang JS tadi 225 meter persegi ini sekalian aja kita rubah dulu menjadi cm persegi ya. Caranya dari meter persegi menjadi cm persegi itu tinggal ditambah 0,4. Berarti 225 terus diikuti nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Ini nanti yang kita pakai ya. Skalanya skala luas. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung JP kita gunakan rumusnya. JP sama dengan JS kali skala luas. Sama dengan JS-nya kita gunakan yang ini 225, ada nolnya 4, 225, 1, 2, 3, 4 dikali skalanya yang di sini 1 per 25 juta ya, kayak gini. Nah, untuk memudahkan menghitung, langsung aja kita coret 00. Coret nolnya harus yang adil ya. Karena di sini hanya ada 04, berarti ini juga bolehnya hanya dicoret 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini sekarang 225 dikali 1 per 25 ada nolnya 2. Nah, agar mudah ini boleh kita tulis dulu deh. 225 dikali 1 itu ya 225 ya. Terus per ini 25, nolnya 2. Oke. Nah, sama dengan, ayo sekarang kita hitung ya. Lebih mudahnya lagi, ini 225-nya kita bagi aja dengan 25. 225 kalau dibagi 5, ini dapat 9, di sini dapat 1. Nah, maksudnya gimana sih? Ini loh, 225 dibagi 25 adalah 9, 25 dibagi 25 adalah 1. Disederhanakan ya, sehingga yang atas menjadi angka 9 aja, yang bawah menjadi angka 100. Nah, 9 per 100 itu berapa? Kita jadikan desimal. 9 per 100 adalah 0,09. Ini jarak pada peta atau luas pada gambar ya. Terus satuannya mengikuti satuannya JS yang kita gunakan tadi. JS-nya kan yang ini ya. Coba kita lihat satuannya yang mana. Ini dia, cm persegi. Kita tulis 0,09 cm persegi. Ini. Oke, nah sekarang kita lihat ya BCD, ada nggak jawaban yang tepat? Ternyata tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya udah kita pede aja dengan jawaban kita sendiri. Artinya, kalau Kak Sari tuliskan di sini ya, luas lapangan sebenarnya atau luas lapangan pada peta. Luas lapangan pada peta adalah 0,09 cm persegi. Ini jawaban kita. Pede aja. Betul kok punya kita ya. Nah, kalau di buku tidak ada jawabannya ya sudah. Pembuktiannya betul atau salahnya gimana? Caranya gini. Kita gunakan cara yang lain untuk membuktikan jawaban kita. Ini lihat ya, luas sebuah lapangan tadi kan berbentuk persegi. Berarti kita gambar sebuah persegi. Nah, ini kayak gini, yang luasnya 225 meter persegi. Ini luas sama dengan 225 meter persegi. Kalau luasnya 225 meter persegi, maka panjang sisi-sisinya berapa sih? Cara mencari panjang sisi-sisinya pada persegi itu gini. Panjang sisi atau kita singkat sisi itu sama dengan akar dari luas. Berarti akar dari luasnya yaitu 225. Nah, sama dengan akar dari berapa kali berapa yang hasilnya 25 gitu deh. Dan angkanya harus kembar. Nah, kalau kita coba-coba ketemulah jawabannya 15 kali 15. 15 kali 15 itu 225. Sehingga panjang sisinya kita ambil satu aja, yaitu 15. Satuannya, karena di sini luasnya meter persegi, maka di sini satuannya adalah meter saja. Nih, panjang sisi perseginya adalah 15 meter.
Sebelah sini juga sama 15 meter. Ini juga 15 meter, sini juga 15 meter. Kan seperti itu sifat persegi. Nah, sekarang 15 meter ini kita gambar pada peta. Kecil aja berarti menggunakan skala 1:5000 tadi. Atau boleh langsung kita rubah menjadi 1/5000. Ya. Nah, di sini ini kita anggap sebagai JS. JS-nya 15 meter. Nah, kita rubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu tinggal ditambah 0,2. Kayak gini. Sehingga kita hitung jarak pada peta. Ini nanti untuk menentukan panjang sisi persegi pada gambarnya, ya. Oke, JP sama dengan JS dikali skala. Sama dengan JS-nya kita gunakan yang 1500 cm dikali skalanya yang 1/5000. Oke, kurang 1. Nah, untuk memudahkan kita coret 0 ya. Ini ada 02, di sini coret dengan 02. Sehingga ini menjadi 15 kali 1 ya 15 terus per 50. Nah, 15/50 itu berapa? Boleh disederhanakan. Ini sama-sama kita bagi 5 aja. 15 bagi 5, 3 per 50 bagi 5, 10. Nah, 3/10 kalau dijadikan desimal adalah 0,3. Satuannya, ikut satuannya JS ini. Tadi JS ini 1500 kan? Yang ini ya satuannya cm. Berarti di sini juga cm. Ini apa? Ini adalah panjang sisi perseginya ini atau JP-nya 0,3 cm. Kita tulis di sini 0,3 cm. Nah, yang ditanya adalah luas persegi ini berapa sih? Panjang sisinya 0,3 cm. Jadi luasnya berapa? Ya gampang aja, kita hitung sebelah sini ya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan, karena sisinya 0,3 berarti ya 0,3 kali 0,3. 0,3 kali 0,3 itu berapa? 0,09. Satuannya cm persegi. Udah bisa ya cara menghitung 0,3 kali 0,3. Kok dapatnya 0,09? Gini cara ngitungnya. 0,3 itu kita jadikan 3/10 dari sini tadi kan? Ya, dikali lagi 3/10 ya. Nih, 0,3 kali 0,3 itu boleh ngitungnya 3/10 kali 3/10. 3 kali 3 adalah 9, per 10 kali 10 adalah 100. Nah, 9/100 inilah kalau dirubah menjadi bentuk desimal jadinya 0,09. Nih, jadi jawaban kita betul ya. Luas apa ini tadi? Luas lapangannya pada gambar atau pada peta adalah hanya 0,09 cm persegi. Nih, satuannya juga udah sama, cm persegi. Jadi terbukti di nomor 15 ini tidak ada pilihan ganda yang tepat untuk kita pilih. Karena yang tepatnya adalah 0,09. Ini pembuktian dengan cara yang panjang ya, Dek ya. Tapi kalau kita tadi mengerjakannya dengan cara yang simpel aja, yang ini tadi. Ini, yang ini tadi kan ya. Nah, luas lapangan pada peta ketemu 0,09 cm persegi. Caranya cara yang cepat ini aja. Oke. Ya, diikutin langkah-langkahnya. Terus mana yang mau ditanyakan, boleh tanyakan aja di WA-nya Kak Sari ya. Karena kalau video buat kalian ini siswa kelas 5 itu Kak Sari buat videonya dibuat untuk anak-anak. Jadi kolom komentarnya dimatikan. Itu ketentuan dari YouTube-nya seperti itu ya Dek ya. Mohon maaf. Jadi tidak bisa menulis di kolom komentar. Tapi nggak apa-apa, masih ada cara lain ya untuk ngobrol sama Kak Sari. Kak Sari tunggu di nomor yang tadi. Kak Sari ulang ya di 081 456 10 9 8 7 0. Ini dia nomornya. Silahkan. Oke, sekarang Kak Sari mau pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, subscribe dong sekarang. Terima kasih banyak. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.